Em, Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari SGD A5 ingin mempresentasikan tentang ethanol intoxication. Pertama-tama, perkenalkan saya Kak Dei Nita Pratiwi dengan NIM Akhir 203. Ini untuk anggota-anggota dari SGD A5. Next, sebelum menjelaskan apa itu ethanol intoxication, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Di sini terdapat 32% korban jiwa karena mengkonsumsi etanol yang berlebihan atau ethanol intoxication, di mana minuman yang beralkohol itu salah satunya yang mengandung etanol yang berlebih. Terus awalnya alkohol juga dapat langsung menyelesaikan masalah yang dihadapi seseorang. Masyarakat masih menganggap minuman itu hal yang lumrah sehingga minum jarang disebut sebagai larangan ataupun narkoba ataupun zat yang digunakan. Sebutan bagi orang yang mengkonsumsi alkohol tersebut berlebihan itu ialah alkoholisme. Terus untuk pada kasus keracunan atau mabuk akan terlihat bahwa tuturan pecandu rawan bicara, terus sering berbicara, koordinasi motorik terganggu, mata merah, mood berubah, mudah tersinggung. Untuk ciri utamanya sendiri akan tampak lebih banyak bicara, terus lebih percaya diri dan hilangnya kendali diri. Faktanya, penyalahgunaan atau ketergantungan alkohol merupakan masalah serius dan masih disepelekan oleh masyarakat. Untuk dampak dari ethanol intoxication itu tidak hanya berbahaya bagi pengkonsumsi, tetapi berdampak juga terhadap penyimpangan perilaku, agama, moral, mental, lingkungan, dan kesehatan. Next. Di sini merupakan rumusan masalah dan tujuan masalah dari penelitian kami. Next. Selanjutnya Baik, akan dijelaskan oleh teman saya. baik, terima kasih. Di sini saya Aditya dengan 3 digit Laki 070 akan menjelaskan mengenai definisi dari intoksikasi etanol. Jadi, intoksikasi etanol itu sering disebabkan oleh konsumsi produk yang mengandung etanol atau alkohol secara berlebihan. Kemudian, kadar alkohol yang sebesar lebih dari atau sama dengan 80 mg per desiliter merupakan definisi secara legal yang ditetapkan dalam keadaan mabuk di Amerika Serikat. Untuk orang yang biasa, konsentrasi eh, sebesar itu bisa dicapai setelah mengkonsumsi 3 botol atau 12 ounce bir, 15 ounce wine, atau 4 hingga 5 ounce 80 proof distilled spirits. Sekian penjelasan saya, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Deomade Prasetya dengan 3 digit NIM akhir 233. Di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi. Etiologi dari ethanol intoxicity dapat terjadi pada kondisi akut dan kronis. Pada kondisi akut terjadi setelah mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang sangat banyak yang menyebabkan kondisi berbahaya secara klinis. Dan lalu pada kondisi kronis biasanya terjadi pada masa remaja di mana yang saat kita sudah terlalu banyak minum alkohol, uh, itu akan mengakibatkan peradangan saraf dan oksidatif yang mengakibatkan hilangnya saraf seperti mekanisme stroke iskemik. Next. Lalu pada kejadian keracunan etanol pada bayi dan anak-anak terjadi akibat buruknya pola asuh dan pengawasan orang tua terhadap anak. Ketidaksengajaan juga merupakan faktor besar yang terjadinya keracunan etanol. Di mana pada bayi, contohnya seperti memberikan obat flu yang dijual bebas yang mengandung etanol, dan dalam beberapa budaya memberikan obat yang mengandung alkohol seperti meredakan sakit dan lainnya itu juga mengakibatkan keracunan etanol pada bayi dan anak-anak. Lalu pada remaja, biasanya kejadian ini terjadi saat meminum alkohol akibat dari tekanan yang ada di lingkungan sekitar ataupun lingkungan rumahnya, yang sebagai bentuk pelarian dalam kehidupan sehari-hari atau dari pengaruh orang dewasa sekitarnya. Sekian dapat dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, perkenalkan nama saya Astri Meliana dengan 3 digit yang terakhir 113. Selanjutnya adalah epidemiologi dari ethanol intoxication. Terdapat 772 jiwa atau 1,6% yang diterima akibat keracunan alkohol sama 2004 hingga dengan 2011, yang setara dengan tingkat prevalensi 3,3 per 100.000 jiwa. 249 atau 32% penerimaan ini disebabkan oleh ethanol intoxication dengan tingkat prevalensi yakni 1 per 100.000. Selama 10 tahun terakhir, 86 kematian akibat acute ethanol intoxication telah dicatat di Departemen Forensik Kabupaten Sibiu, dengan kematian 7 kali lebih sering terjadi pada pria dan 3 kali lebih sering terjadi pada populasi di pedesaan. Orang dengan usia 40 hingga 60 tahun memiliki risiko 3 kali lipat lebih tinggi untuk meninggal akibat penyalahgunaan alkohol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Adel Idrus Kusmandi dengan NIM di 3 digit terakhir 162. Jadi, GABA adalah penghambat utama pada neurotransmitter dengan mengikat reseptor yang memungkinkan klorida masuk ke sel yang akan menurunkan rangsangan seluler. Alkohol atau etanol ini berikatan kuat dengan reseptor GABA sehingga menyebabkan terjadinya hambatan rangsangan yang mengakibatkan sedasi, disfungsi kognitif, dan penurunan koordinasi. Dengan konsumsi alkohol yang berlebihan secara kronis akan meningkatkan jumlah reseptor GABA yang menyebabkan kebutuhan akan etanol ini juga akan meningkat. Sehingga untuk mendapatkan proses penghambatan yang sama diperlukan jumlah etanol yang lebih banyak. Hal ini dinamakan toleransi. Toleransi ini dapat menjadi petanda untuk kewaspadaan minum alkohol yang kronis, memiliki kadar alkohol pada darah yang tinggi, sehingga akan meningkatkan risiko terjadinya koma, bahkan dapat menyebabkan terjadinya kematian. Meskipun pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa manfaat alkohol dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler, tapi jika dikonsumsi dengan berlebihan, maka dapat menyebabkan meningkatnya juga risiko dari atrial inflammation, hypertension, obstructive sleep apnea, dan left ventricular remodeling, yang dimana dari penyakit-penyakit tersebut dapat menyebabkan terjadinya atrial fibrillation. Termasuk juga jika dikonsumsi secara berlebihan, maka dapat menyebabkan cellular effect, electrophysiological effect, sympathetic activation, electrolyte abnormalities seperti berkurangnya kalium dan kurangnya magnesium, yang akan juga meningkatkan risiko terjadinya atrial fibrillation. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan. Perkenalkan, saya Madesya Nindita Putri Larasati dengan 3 digit NIM terakhir 165. Adapun manifestasi klinis dari ethanol intoxication adalah di mana tanda dan gejala keracunan alkohol yaitu perubahan dalam kesadaran, kognisi, persepsi, penilaian, pengaruh, atau perilaku seseorang, di mana ethanol intoxication ini bervariasi antara setiap orang tergantung pada tingkat keparahan keracunan. Berdasarkan gejalanya seringkali berhubungan dengan konsentrasi alkohol dalam darah atau blood alcohol concentration atau BAC, di mana gejala tersebut antara lain pada derajat intoksikasi ringan atau mild, BAC 0,0 sampai 0,05% memiliki gejala gangguan ringan pada bicara dan memori, gangguan ringan pada keseimbangan dan koordinasi, gangguan ringan pada perhatian, kantuk awal, dan efek menguntungkan yang dirasakan yaitu relaksasi. Pada derajat moderate atau sedang dengan BAC 0,06 sampai 0,15%, adapun gejalanya adalah peningkatan gangguan bicara dan perhatian, peningkatan gangguan keseimbangan dan koordinasi, gangguan memori sedang, peningkatan risiko agresi pada beberapa orang, peningkatan risiko melukai diri sendiri dan orang lain, gangguan signifikan pada keterampilan yang diperlukan untuk mengemudi, dan peningkatan efek menguntungkan yang dirasakan dari alkohol yaitu seperti relaksasi. Next. Pada derajat berat atau severe dengan BAC 0,16 sampai 0,30%, adapun gejalanya adalah gangguan signifikan pada bicara dan memori, gangguan signifikan pada koordinasi dan keseimbangan, gangguan signifikan pada penilaian dan waktu reaksi, kemudian gangguan berbahaya pada keterampilan yang diperlukan dalam mengemudi, kemudian muntah, pemadaman atau amnesia, dan penurunan kesadaran.
Adapun pada derajat life threatening atau mengancam nyawa dengan BAC 0,31 sampai 0,45% dengan gejala yaitu penurunan kesadaran, bahaya overdosis alkohol yang mengancam jiwa, penekanan fungsi vital yang menyebabkan risiko kematian yang signifikan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabula Natalia Putri dengan NIM 250. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menentukan diagnosis dari ethanol intoxication. Jadi, yang pertama tetap kita harus lakukan anamnesis seperti Basic 4 dan Secret 7. Dan pada bayi, balita, dan anak kecil biasanya diagnosis dari ethanol intoxication ini akan lebih sulit didiagnosis. Jadi kita harus tanyakan kepada walinya atau yang mengantar atau orang tua atau keluarganya, seperti apakah sumber etanol itu mudah dicapai anak, apakah produk beralkohol di rumah tersimpan dengan baik, apakah anak sedang mengonsumsi obat over the counter yang mengandung alkohol seperti obat flu, apakah orang tua memberikan alkohol pada anak seperti salah satu budaya di luar negeri, lalu apakah anak ada mengkonsumsi produk alkohol yang seharusnya tidak dikonsumsi seperti parfum, lalu apakah ada riwayat penyalahgunaan alkohol dalam keluarga, karena adanya hal tersebut akan meningkatkan risiko anak kecanduan alkohol 2-4 kali lebih tinggi. Dan apabila konsumsi alkohol diketahui atau dicurigai, itu harus kita ketahui dengan tepat seberapa banyak dan jenis alkohol apa yang dikonsumsi. Next. Selain itu, kita bisa melihat tanda dan gejala yang mungkin muncul, bisa dilihat dari kita pemeriksaan fisik. Jadi, tergantung dari apakah dia termasuk keracunan etanol yang akut, apakah dia termasuk ethanol intoxication dengan dosis yang tinggi, atau penggunaan etanol secara kronis. Tadi sudah disampaikan di manifestasi klinisnya, ini ada beberapa tambahan. Next. Selanjutnya untuk pemeriksaan fisik ini yang harus dinilai adalah status mental, pemeriksaan neurologis, lalu cari apakah terdapat tanda-tanda trauma, neglection atau pengabaian, dan penggunaan obat-obatan terlarang. Dan petunjuk penting yang bisa didapatkan dari pasien yang keracunan etanol itu adalah perubahan status mental pasien dan bau alkohol pada nafas. Namun, ada atau tidaknya bau alkohol pada nafas itu tidak bisa dipakai untuk mendiagnosis atau mengeksklusi dari ethanol intoxication. Lalu terdapat trias klasik keracunan etanol pada anak itu seperti koma, hipoglikemia, dan hipotermia. Lalu pada anak muda, karena dia biasanya etiologinya itu meminum produk-produk yang tidak seharusnya diminum yang mengandung alkohol, jadi bisa dilihat tanda dan gejala lain yang disebabkan oleh bahan kimia lain yang ikut terkonsumsi. Sedangkan pada remaja, bisa dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kemungkinan adanya serangan atau kekerasan seksual. Next. Selanjutnya untuk pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan itu adalah kadar glukosa serum dengan pemeriksaan bedside glucose finger stick, lalu konsentrasi serum etanol yang dimana hal ini masih kontroversial karena tingkat dari metabolisme etanol itu bervariasi pada tiap-tiap individunya. Dan lalu selanjutnya ada kadar elektrolit, kadar metanol, osmolaritas serum, kadar kalsium dan magnesium serum, tingkat gas darah arteri, menentukan pH dan PaCO2-nya, lalu kadar obat urin untuk melihat apakah dia terdapat konsumsi narkoba atau tidak, lalu kadar serum salisilat dan acetaminofin, dan kadar human chorionic gonadotropin dengan tes kehamilan urin ini biasanya dilakukan pada wanita usia subur. Namun harus diperhatikan bahwa interpretasi hasil laboratorium itu harus disesuaikan dengan tampilan klinis pasien dan disesuaikan dengan time frame dari pasien itu datang ke UGD. Lalu untuk pemeriksaan imaging itu bisa dilakukan CT scan, terutama pada pasien yang terdapat perubahan status mental, temuan neurologis vokal, memar atau laserasi pada kulit kepala, dan pasien trauma. Sekian, bisa dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Melisa dengan 3 digit NIM akhir 046. Ethanol intoxication memiliki diagnosis banding yang sangat luas, sehingga dalam melakukan diagnosis pada pasien harus dilakukan dengan teliti. Jadi berikut adalah diagnosis banding untuk intoksikasi etanol. Yang pertama, keracunan benzodiazepin. Keracunan benzodiazepin ini memiliki gejala seperti hipertensi, disritmia jantung, kejang, hingga koma. Kemudian yang kedua, keracunan isoniazid. Untuk gejalanya yang mirip dengan ethanol intoxication itu ada gangguan pada sistem saraf pusat seperti kejang. Selanjutnya yang ketiga ada keracunan litium.
yang memiliki gejala kelainan neurologis. Lalu ada yang keempat, keracunan opioid. Ini akan menyebabkan classic triad, yaitu miosis, depresi pernapasan, kemudian ada hipotensi ortostatik, bradikardi, hipotermia, absen bowel sound, distensi abdomen, dan retensi urin. Selanjutnya keracunan valproat, yaitu akan menyebabkan depresi pernapasan, hipotensi, dan takikardi. Selanjutnya keracunan sedatif hipnotik memberikan efek yaitu depresi pada sistem saraf pusat. Kemudian yang ketujuh, ada keracunan gamma hidroksibuktirat yang akan menyebabkan bradikardi, depresi pernapasan, dan juga koma. Yang terakhir ada ketoasidosis diabetik, yang mana ketoasidosis diabetik ini akan memberikan gejala malaise, fatigability, mual dan muntah, penurunan berat badan yang cepat, lalu menurunnya perspirasi, dan altered consciousness. Sekian. Baik, perkenalkan saya Dia Wayuning Pangestu dengan 3 digit NIM terakhir 032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata laksana dari ethanol intoxication. Nah, adapun perawatan andalan pada pasien dengan ethanol intoxication adalah perawatan suportif dan sintomatif. Nah, perawatan awal yang dapat dilakukan pada pasien ethanol intoxication meliputi yang pertama, kaji jalan nafas pasien. Biasanya pasang selang endotrakeal jika ventilasi pasien tidak adekuat atau jika ada resiko aspirasi yang signifikan. Yang kedua, juga bisa pasang akses intravena untuk mengganti kekurangan cairan. Gunakan expander plasma dan vasopresor untuk mengobati hipotensi jika ada. Yang ketiga, pastikan suhu tubuh pasien dalam keadaan normal. Nah, perbaiki hipoglikemi dengan cepat. Nah, pada anak-anak biasanya menggunakan 2-4 ml per kilogram berat badan, larutan dextrose 25% biasanya diberikan. Koreksi kelainan elektrolit yang ditemukan dengan pemeriksaan laboratorium. Penggantian elektrolit empiris rutin tidak membantu, hanya kelainan elektrolit yang terdokumentasi yang harus dikoreksi. Nah, jika etanol telah tertelan dalam waktu 1 jam, memasang selang nasogastrik dapat dan mengeluarkan isi lambung dapat membantu. Nah, pada pasien dengan penyalahgunaan etanol kronis, berikan tiamin 100 mg intravena atau intramuskular untuk mencegah terjadinya gangguan neurologis. Nah, perawatan tambahan yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan naloxone untuk membalikkan depresi pernapasan jika dicurigai menelan opiat. Nah, adapun perawatan yang tidak direkomendasikan meliputi yang pertama, pemberian obat-obatan yang menyebabkan esmesis. Tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan depresi pada sistem saraf pusat yang cepat dan terjadi risiko aspirasi. Yang kedua, pemberian aktif karokol. Tidak dianjurkan untuk konsumsi alkohol yang terisolasi karena tidak mengikat hidrokarbon ataupun alkohol. Yang ketiga, diuresis paksa tidak membantu karena 90% metabolisme etanol terjadi di hati dan hanya 10% dari muatan etanol yang diekskresikan di dalam urin. Antagonis reseptor asam aminobutirat gamma atau GABA seperti naloxone, flumazenil memiliki sedikit efek pada sistem saraf pusat atau depresi pernapasan yang disebabkan oleh etanol. Selanjutnya juga infus fruktosa dapat meningkatkan clearance etanol sebanyak 25%, namun penggunaan fruktosa tidak dianjurkan karena efek samping yang signifikan dapat terjadi, seperti asidosis laktat, diuresis osmotik parah, dan adanya gejala gastrointestinal. Nah, indikasi masuk rumah sakit pada pasien ethanol intoxication meliputi sebagai berikut. Yang pertama, jika adanya hipoglikemi. Yang kedua, dugaan pengabaian atau dukungan sosial yang tidak memadai di rumah. Yang ketiga, adanya tanda gangguan neurologis vokal. Dan yang terakhir adalah perlunya perawatan suportif
seperti observasi pasien sampai status mentalnya kembali normal. Mungkin sekian penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nima Dedevita Pernyaswari dengan NIM 192. Saya akan melanjutkan mengenai komplikasi. Jadi, pasien dalam pengaruh alkohol lebih cenderung terlibat dalam cedera terkait trauma. Selain trauma, komplikasi yang biasa terjadi adalah alcoholic liver disease. Selain itu, alkohol dapat menyebabkan efek akut dan kronis pada sistem kardiovaskular. Secara akut, dapat memicu disritmia seperti fibrilasi atrium, takikardi supraventrikular, takikardi ventrikel, dan dapat menyebabkan aritmia yang mematikan pada pasien dengan infak miokard. Alkohol juga dapat menyebabkan disfungsi kontraktil yang menyebabkan gagal jantung, stroke, dan peningkatan risiko kematian jantung. Selain komplikasi yang disebutkan tadi, ada juga sindrom Wernicke. Sindrom ini juga dikenal sebagai encephalopathy Wernicke. Sindrom ini disebabkan oleh defisiensi tiamin atau vitamin B1, di mana sindrom ini sering terjadi pada pasien dengan gangguan penggunaan alkohol. Hal ini dapat terjadi karena konsumsi alkohol dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada sistem pencernaan sehingga dapat mengganggu penyimpanan tiamin di dalam hati yang berujung menyebabkan defisiensi tiamin. Temuan neurobehavioral pada sindrom Wernicke diantaranya seperti penurunan perhatian, gangguan memori, dan disorientasi. Dalam kondisi yang berat, sindrom ini dapat menyebabkan koma. Next. Baik, perkenalkan nama saya Gusti Agung Dwi Pratnyana dengan NIM terakhir 098. Di sini saya akan melanjutkan mengenai prognosis. Dari prognosis intoksikasi etanol ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah waktu terpaparnya, lalu ada derajat intoksikasinya, dan juga kerusakan organ. Prognosis dari pasien akan lebih baik apabila komplikasi yang ditimbulkan sedikit atau tidak ada. Namun sebaliknya apabila komplikasi kronis yang ditimbulkan semakin banyak, prognosis dari pasien akan cenderung lebih buruk. Sekian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, saya Gusti Nurdin dengan NIM 224. Jadi di sini untuk kesimpulannya adalah intoksikasi etanol disebabkan oleh konsumsi etanol dalam jumlah yang lebih batas. Pasien yang memiliki kadar alkohol 200 mg per desiliter seringkali menunjukkan rasa kantuk yang berat. Etanol intoxicity atau keracunan etanol dapat terjadi pada kondisi akut dan kronis, yang menggambarkan dua keadaan penyakit yang berbeda. Tanda dan gejala keracunan alkohol mengakibatkan perubahan dalam kesadaran, kognisi, persepsi, penilaian, pengaruh atau perilaku seseorang. Etanol intoksikasi dapat bervariasi antara setiap orang dan tergantung pada tingkat keparahan atau perilaku seseorang. Pemeriksaan PCR menyeluruh dan hati-hati diperlukan pada pasien di unit gawat darurat yang dicurigai mengkonsumsi etanol. Alkohol dapat menyebabkan efek akut dan kronis pada sistem kardiovaskular. Secara akut, dapat memicu disritmia seperti fibrilasi atrium, takikardi supraventrikular, dan takikardi ventrikel, dan dapat menyebabkan aritmia yang mematikan pada pasien dengan infak miokard. Prognosis dari etanol intoksikasi sangat bergantung oleh banyak faktor yang meliputi lamanya pasien mengkonsumsinya, derajat intoksikasi, serta kerusakan organ yang ditimbulkan. Baik, sekian dari presentasi dari SGD A5. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.